Ya, terima kasih atas perkenalannya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi. Di sini saya berasal dari PT Kiwoskopen Internasional sebagai product manager yang membawahi beragam macam produk baik untuk enterprise maupun retail. Selain itu, saya juga membawahi bagian research and development dan juga terutama market research. Betul. Oke, solusi yang paling unggul nih di perusahaan Bapak, kira-kira solusinya apa Pak di perusahaan Bapak? Oke, baik, kita langsung ke topik kita ya. Jadi saya melihat di sini kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pabrik-pabrik besar internasional seperti itu. Sebenarnya di perusahaan Kiwas ini sendiri seringkali mendapatkan permintaan bantuan ya, inquiry atau quotation akan 3 hal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Yang pertama biasanya quotation bersifat email. Jadi perusahaan tersebut memiliki banyak cabang di mana-mana. Jadi pabriknya misalnya dari satu di Bandung, satu di Jakarta atau di mana gitu. Dan mereka ingin bisa memiliki sarana untuk bisa berkomunikasi antar cabang dengan mudah dan cepat, karena solusi email sebelumnya itu sering sekali terkendala. Dan kami bisa menyediakan solusi email agar antar cabang, antar kantor itu bisa komunikasi dengan baik. Nah yang kedua adalah internetnya. Jadi seringkali pabrik-pabrik tersebut ingin bisa berkomunikasi dengan pusat tapi belum memiliki internet atau jaringan internet yang ada di sana itu tidak memadai ya. Terutama misalnya pabrik-pabrik yang sering sekali mengupload foto-foto atau video-video besar hasil dari monitoring mereka atau hasil produksi mereka kayak gitu, dan koneksi internetnya lambat sehingga gagal terus menguploadnya. Nah, Keywords bisa menyediakan jaringan internet yang sifatnya dedicated, jadi upload data lebih kencang dan bisa terupload datanya dengan lebih cepat. Nah, yang terakhir ini yang lagi hot, lagi hot berkaitan dengan security. Nah, kami sering sekali mendapatkan permintaan dari pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di bidang manapun ya, gak cuma manufacturing, terkait insiden security mereka dan audit security. Nah, seringkali permintaan-permintaan ini muncul ketika insiden sudah terjadi. Nah, mungkin ada beberapa insiden yang kita bisa coba recovery dan sukses. Ada juga insiden yang memang tidak bisa direcovery, tidak bisa sukses. Nah, untuk agar hal tersebut tidak terjadi lagi, insiden-insiden keamanan sebagainya gitu. Apalagi insiden keamanan biasanya terkait virus, itu bisa mematikan produksi pabrik, bisa menghilangkan data-data, semua data-data hilang dan akhirnya gak ke tracking, kayak udah kekirim berapa, udah ke produksi berapa gitu. Nah, Kiwas menyediakan beragam cyber solution ya, cyber security untuk hal ini, termasuk solusi-solusinya bisa terintegrasi ke email dan ke internet yang di awal tadi kami sampaikan seperti itu. Oke Pak, kita ada di booth plastik dan rubber ya gitu, yang mana beberapa perangkat di pabrik-pabrik, perangkat IoT ya mungkin sudah lumayan canggih gitu ya kan. Nah, ini juga menjadi topik yang sangat seru untuk terus diperbincangkan gitu. Maksud saya adalah mengenai sisi keamanannya, mengenai cyber security-nya yang ada di perangkat IoT tersebut. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat mengganggu operasional pabrik gitu ya kan, terutama pabrik besar. Nah, solusi dari yang pertama tadi Pak, mengenai emailnya, internetnya, dan kemudian cyber security-nya untuk di skala pabrik yang besar, itu dari Kiwat mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Oke, ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang audit yang tadi ya di awal ya. Jadi seringkali kalau misalnya sebuah pabrik melakukan produksi dan melakukan stock of name, kan ada misalnya 1000 unit sudah dibuat seperti itu atau 2000 unit sudah dilakukan sebagainya. Nah, seringkali hasil stop outnya, hasil produksi tersebut harus diaudit kembali. Nah, auditnya itu kadang ada yang menggunakan cara manual ya, yang dihitungi manual, ada juga yang bisa menggunakan cara yang otomatisasi begitu. Nah, Kiwas bisa mendukung atau menyediakan infrastruktur atau sarana yang mendukung proses otomatisasi itu sendiri. Misalnya, kalau sistem pabriknya itu mendukung
notifikasi atau monitoring dan ingin setiap kali hasil produksinya dikirim ke email atau terhubung ke database yang tidak bisa diedit. Jadi benar-benar pure dari mesin. Nah, itu bisa digunakan untuk audit apakah mesin menyatakan produksi 1000 unit, tapi di lapangan katanya produksi 900 unit. Apakah benar? Nah, itu bisa digunakan, kita bisa menjalankan infrastruktur seperti itu. Nah, sistem itu bisa juga dikirim dihubungkan dengan email, jadi ada notifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang soal cyber security ini, yang soal virus. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ada serangan virus ya ke Indonesia yang cukup ramai tersebut yang mematikan beragam hal. Nah, serangan virus ini seringkali itu menyerang juga perangkat-perangkat kecil-kecil kayak router, CCTV, atau mesin-mesin yang terhubung ke internet. Nah, mesin-mesin tersebut ini kalau diserang dia akan mati dan tidak bisa digunakan. Dan seringkali lagi hacker yang menyerangnya itu meminta uang tembusan. Jadi akhirnya pabriknya rugi 2 kali. Pertama, mereka nggak bisa melakukan produksi. Kedua, mereka harus bayar tebusan. Nah, di sini Keywords bisa menyediakan beberapa solusi untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Bisa monitoring monitoring kegiatan internetnya seperti apa, DNS dan sebagainya, backup dan sebagainya begitu. Oke, berarti lengkap banget ya, mulai dari sistem notifikasi melalui email, kemudian ada juga NMS-nya ya, Network Monitoring System-nya, kemudian ada solusi backup-nya juga, dan juga kalau di istilah backup itu ada WOM ya, Write Once, Read Many. Nah, solusi dari Keyword juga ada. Kita balik lagi nih Pak mengenai use case yang sudah terjadi di Indonesia, ransomware. Nah, ini kan agak hal-hal yang bukan agak lagi ya, hal yang sangat mengerikan sekali gitu kan. Terutama bagi kita untuk dari sisi manajemen sampai mungkin nanti dari sisi teknikalnya juga, memang kultur kita adalah kultur yang sudah terjadi baru kita sadar gitu, ya kan. Nah, artinya mungkin bisa dijelaskan Pak, ada solusi terbaik apakah untuk kita melakukan langkah apa supaya hal-hal tersebut, baik itu ransomware atau mungkin bahkan kesalahan manusianya itu sendiri yang bisa diakomodir oleh Keyword. Oke. Kalau dari solusi backup, sebenarnya Keywords itu memiliki dua cara bagaimana orang melakukan backup. Pertama, yang di backup adalah datanya aja. Jadi sistemnya tidak di backup, yang di backup datanya aja. Jika terjadi sebuah kesalahan atau terjadi error atau terjadi misalnya manipulasi data dan sebagainya, maka datanya bisa di-restore lagi ke dalam sistem. Namun hal tersebut itu sedikit rumit apabila terjadi serangan ransomware. Karena kalau serangan ransomware yang diserang tidak hanya data, tapi sistem. Nah, akhirnya Keywords juga memiliki layanan backup yang kita bisa nge-backup sistemnya. Jadi satu OS, bahasa kasar ya, satu komputer, satu sistem, kita ambil kita bikin image, kita ambil lalu kita simpan di cloud yang terenkripsi dan aman. Apabila terjadi serangan ransomware di sistem tersebut, tinggal diinstal ulang, restore, maka semua kembali sama seperti sebelum terjadi serangan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Oke, berarti lebih ke disaster recovery ya Pak? Ya, benar. Disaster recovery yang ada di Keyword ini kan tidak hanya data, tapi juga sistem ya yang akan dipulihkan gitu. Nah, untuk sistemnya sendiri Pak, itu udah support sistem apa aja sih untuk backup dan disaster recovery-nya? Data apa nih yang bisa di backup dan di restore oleh Keyword gitu, selain OS-nya, mungkin OS-nya apa, berupa data apa, dan juga mungkin bisa mendukung yang Bapak sebut tadi, ada cloud juga ya. Nah, cloud-nya itu sudah support cloud apa seperti itu? Oke. Untuk dukungan OS sendiri, dukungan OS yang kita sediakan itu sama seperti yang biasa ada ya. Kita mendukung berbasis Apple, Mac, Windows, Linux, beragam versi Linux, Ubuntu seperti itu, kita nggak ada isu. Nah, untuk
Dokumen-dokumen biasanya nih yang sering kenakan ke orang semua dokumennya kayak docx diedit ya, docx hilang, file Excel hilang. Nah itu kita juga bisa mendukung seperti itu ya, file Word, file Excel, file .sql yang milik MySQL itu bisa kita recovery juga, bahkan sampai ke emailnya, per emailnya itu yang terhubung kayak misalnya ke Office 365 itu bisa kita recovery juga kayak gitu. Dan kita pernah sudah menggunakan banyak perusahaan sudah menggunakan solusi ini, dan ada perusahaan yang ketika pernah terjadi bukan terjadi serangan ransomware, tapi terjadi serangan dari internal. Jadi karyawannya sendiri ya. Jadi dia melakukan delete data penting, langsung dihajar sama dia. Terus akhirnya kita karena sudah menggunakan solusi backup kita datang langsung ke onsite, kita ngelihat masalahnya apa. Oh oke, ternyata masalahnya ini. Akhirnya kita restore ulang semuanya, sistemnya kita restore ulang dan datanya balik semua lagi. Jadi aman gitu. Oke, keren Pak. Jadi selain backup, disaster recovery, pencegahan dari ransomware, Kiwat juga nih ada beberapa fitur ya Pak. Pencegahan dari karyawan yang tersakiti ya Pak. Oke. Nah, balik lagi nih Pak. Biasanya pertanyaan yang sering muncul itu begini, Pak, apakah bisa data yang sudah kita backup, misalnya kita lakukan backup, itu anggaplah backupnya by scheduling ya Pak. Kemudian si data tersebut kan kita nggak tahu di dalamnya itu udah ada ransomware apa enggaknya. Nah, kekhawatiran para customer itu biasanya adalah ini data yang sudah kita backup sesuai dengan jadwal, apakah iya nanti begitu kita restore kembali datanya kembali, tapi virusnya juga ikut masuk juga Pak, terrecovery juga. Ini gimana Pak kira-kira? Nah, sebenarnya ada beragam cara untuk melakukan seperti itu. Untuk cara yang paling sering kita lakukan adalah dengan menggunakan retensi lebih dari 2. Ya, jadi kita biasa menggunakan per 3 hari atau per minggu. Jadi per minggu per 3 hari disimpan 3 kali. Jadi apabila ada katakanlah keraguan ini datanya udah masuk atau belum, kita bisa ngelihat ke data sampai 3 minggu sebelumnya, kan 3 kali, berarti 3 minggu sebelumnya. Apabila datanya itu dalam 3 minggu sebelumnya sudah terkontaminasi, maka ada masalah yang lebih besar di sekitar backup. Ada kemungkinan besar seluruh sistem yang ada di kantor itu sudah terkontaminasi dan tidak ada yang sadar. Nah, masalahnya kita akan coba sebisa mungkin merestore dengan data restore yang bersih. Namun setelah data restore yang bersih, maka seluruh sistem yang ada harus diaudit, memastikan tidak ada yang tersisa, nggak ada backdoor apapun dan sebagainya. Nah, kita juga mendukung layanan tersebut ya, security audit berdasarkan standar ISO 27001 tahun 2013. Itu kita bisa membantu audit seperti itu, sekaligus dengan menyertakan intrusion detector seperti itu ya, yang berbasis open source atau mau yang berbasis yang berbayar itu bisa digunakan. Oke, nah jadi untuk beberapa solusi yang ada di tempat sini ya, khususnya kita berbicara topik tentang pabrik dan IoT. Kiwat sangat lumayan komplit ya, mulai dari email, internet sampai ke backup juga ada. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin bisa disampaikan untuk solusi yang terintegrasi nih dari Kiwat untuk pabrik. Kira-kira solusi atau best practice yang dari awal tadi yang digunakan, mungkin fitur-fitur utamanya dari mulai email, internet, kemudian untuk backup, boleh dijelaskan. Jadi Kiwas ini sebenarnya perusahaannya udah berdiri sejak tahun 2005. Jadi kita bukan sesuatu yang baru ya. Udah lebih dari 19 tahun, udah makan banyak asam garam ya. Udah banyak sekali hal yang pernah kita lakukan, pengalamannya, kitabnya, SOP-nya itu kita udah sangat tebal sekali ya, bisa mencakup beragam skenario yang bisa terjadi. Dan apabila ada skenario yang terjadi dan tidak ada dalam SOP-nya, skenario dadakan ya, itu kita ada
SOP teknikalnya, bagaimana cara merespon dan menangani insiden yang tidak ada petunjuknya dalam buku insiden. Seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya enterprise dan sebagainya, Kiwa sendiri karena memiliki data center private ya, jadi kami mengatur sendiri data kami mengatur sendiri internet kami mengatur sendiri cloud kami dan sebagainya, sehingga kalau kita bicara integrasi, Kiwas dapat menyediakan integrasi dari hulu ke hilir, mulai dari server, internet yang digunakan untuk server, internet yang digunakan untuk mengakses server, aplikasi yang diinstal dalam server, aplikasi yang diinstal dalam komputer yang mengakses server, lisensi-lisensi dan sebagainya, termasuk security baik di bidang server maupun di bidang komputer manajemennya, itu kita bisa menyediakan dan semuanya bisa terintegrasi di Keywords di dalam satu portal yang khusus seperti itu. Nah, untuk pabrik-pabrik atau misalnya perusahaan-perusahaan yang berbasis apapun itu ya, plastik, mesin CNC, plastik, mesin CNC dan sebagainya, bahkan resellernya, distributornya dan sebagainya, kita bisa, Keywords sendiri bisa menyediakan agreement kerjasama atau MOU, mulai dari layanan remote sampai visit langsung ke lokasi, itu kita bisa atur. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah, pokoknya Bapak Ibu terima beres, terima lancar. Oke, keren sekali. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi mengenai fitur daripada Keyword ya, mulai dari email, ada internet, ada solusi backup juga ya, ada solusi monitor internet juga. Nah, jadi lengkap banget. Nah, berbicara mengenai manufaktur, berbicara mengenai IoT, berbicara mengenai cyber security, di Keyword memberikan solusi yang lumayan lengkap ya, Pak. Oke. Terima kasih untuk Pak Andi, saya ucapkan, dan terima kasih juga pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dan mendengarkan dari pembicara kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya. Terima kasih banyak. Ya.